lupa bersyukur. Selamat pagi dan salam SFD Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu kelas 12 IPS. Bagaimana? Masihkah merasakan semangat kemerdekaan? Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Bertemu kembali bersama Ibu MS di pertemuan yang kelima mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai daya dukung wilayah. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai daya dukung fungsi lindung. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saksikan video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dengan penuh semangat, rajin dan giat, mampu memahami pengertian daya dukung fungsi lindung dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung adalah kemampuan suatu wilayah untuk menampung berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut. Aktivitas penggunaan lahan yang dimaksud itu misalnya seperti penggunaan lahan untuk permukiman, perkebunan, persawahan, bisa juga untuk taman wisata, cagar alam, dan masih banyak jenis aktivitas penggunaan lahan yang lainnya. Jadi, di sini kita akan melihat apakah wilayah tersebut termasuk kategori sangat rusak, sedang, baik, atau sangat baik. Jika suatu wilayah dikategorikan sangat rusak atau rusak, itu berarti bahwa di wilayah tersebut sudah terlalu banyak aktivitas penggunaan lahannya. Misalnya sudah terlalu banyak permukiman. Jadi di wilayah tersebut tidak ada lagi lahan hijau atau ruang terbuka hijau. Sebaliknya, jika di wilayah itu dikategorikan baik atau sangat baik, berarti belum terlalu banyak aktivitas penggunaan lahan di wilayah itu. Artinya adalah di wilayah itu masih banyak atau masih luas ruang terbuka hijau atau lahan hijau. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak perhitungan daya dukung fungsi lindung berikut ini. Nah, untuk menghitung daya dukung fungsi lindung, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi di sini kamu bisa perhatikan, di sini sudah Ibu tulis rumus untuk menghitung fungsi lindung. Nah, DDL sama dengan sigma LGL1 kali alfa 1 tambah LGL2 kali alfa 2 tambah LGL3 kali alfa 3 tambah titik-titik LGL ke N atau LGL tak terhingga, terserah nanti bisa nanti LGL 7, LGL 8 tergantung dari soalnya nanti, kali alfa ke N atau alfa yang keberapa per LW. Nah, jadi di sini kita bisa melihat keterangannya masing-masing. DDL itu daya dukung fungsi lindung, itu nanti yang akan dicari. LGLN, jadi kan nanti di sini kita menggunakan banyak LGL. Jadi LGL itu adalah luas guna lahan jenis N. Misalnya luas lahan permukiman, luas lahan perkebunan, jadi banyak. Jadi di sini jenis N. Jadi tergantung soalnya nanti jenis lahannya apa. Satuannya adalah hektar. Kemudian alfa yang ini alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya itu adalah koefisien lindung untuk lahan N-nya. Jadi di situ sudah ada ketentuan koefisien lindungnya. Kemudian LW itu adalah luas wilayah dengan satuan hektar. Nah, jadi di sini sudah Ibu buat ada klasifikasinya. Kalau misalnya nanti ditentukan daya dukung fungsi lindung, itu harus kita kategorikan dia termasuk klasifikasi apa. Jadi yang pertama, jika nanti DDL-nya 0 sampai 0,2, itu kesimpulannya DDL-nya adalah sangat rusak. Yang kedua, jika DDL-nya 0,2 sampai 0,4, itu dikategorikan rusak. Yang ketiga, jika DDL-nya 0,4 sampai 0,6, itu dikategorikan sedang. Yang keempat, jika DDL-nya 0,6 sampai 0,8 itu dikategorikan baik. Dan yang kelima,
jika DDL-nya 0,8 sampai 1 itu sangat baik. Nah, di sini kita bisa melihat ada 16 nilai koefisien lindung penggunaan lahan seperti yang tadi, yang alfa. Nah, jadi nilai alfa yang dirumus tadi itu akan kita ambil dari sini. Nah, kita lihat kalau dia cagar alam itu koefisien lindungnya 1, Suaka Marga Satwa 1, Taman Wisata 1, Taman Buru 0,82, Hutan Lindung 1, Hutan Cadangan 0,61, Hutan Produksi 0,68, Perkebunan 0,54, Perkebunan Rakyat 0,42, Persawahan 0,46, Ladang atau Tegalan 0,21, Padang Rumput 0,28, Danau 0,98, Tanaman Kayu 0,37, Permukiman 0,18, dan tanah kosong itu 0,01. Nah, jadi kalau misalnya nanti di setiap soal itu ditanya berapa koefisien lindungnya, itu kamu ambil dari sini. Jadi tergantung yang diketahui. Kalau di soal nanti ada perkebunan rakyat, carilah di sini perkebunan rakyat berapa koefisiennya. Kemudian kalau ditanya nanti tanaman kayu berapa koefisiennya, dan seterusnya. Nah, jadi ini koefisien lindung yang akan kamu gunakan untuk menjawab soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Mari kita baca sama-sama. Penggunaan lahan di suatu wilayah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kita lihat di sini ada 7 penggunaan lahannya. Yang pertama permukiman. Luas permukiman 1.800, kemudian persawahan 3.000 hektar, cagar alam 800 hektar, hutan lindung 500 hektar, hutan cadangan 300 hektar, hutan produksi 200 hektar, dan perkebunan rakyat 1.200 hektar. Di mana total dari keseluruhan penggunaan lahan ini itu adalah 7.800. Nah, jika nanti di soal belum diketahui total luas wilayahnya, itu nanti kamu hitung sendiri berapa luas wilayah tersebut. Nah, yang ditanya di sini adalah apakah daya dukung fungsi lindung di wilayah itu sangat baik? Ya, kita nggak tahu kan, apakah wilayah ini sudah termasuk sangat baik, baik atau rusak. Artinya kita harus menghitung untuk mencari kategori dari fungsi lindung wilayah ini. Nah, di sini Ibu buat penyelesaiannya. Maka langsung saja kita buat diketahuinya. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah yang pertama, LGL 1, luas lahan 1. LGL yang pertama yaitu si permukiman, berapa luasnya? Tulislah 1.800 hektar. Kemudian LGL 2, persawahan kan, itu luasnya 3.000 hektar. LGL 3, cagar alam 800 hektar. LGL 4 itu hutan lindung, itu luasnya 500 hektar. Kemudian LGL 5 itu dia hutan cadangan, itu luasnya 300 hektar. LGL 6 itu hutan produksi, luasnya 200 hektar. LGL 7 itu adalah perkebunan rakyat, luasnya 1.200 hektar. Nah, itu untuk LGL-nya. Nah, sekarang kita bisa melihat koefisiennya. Nah, ini dia yang tadi, alfa 1. Nah, alfa 1 ini berapa tadi koefisien si permukiman? Nah, kita lihat lagi yang di sini. Koefisien permukiman. Jadi nanti ini kamu lihat di sini ya, anakku, koefisiennya itu. Kamu lihat di tabel ini. Koefisien untuk permukiman ini adalah 0,18. Oke, langsung Ibu buat saja ya. 0,18. Koefisien yang kedua, koefisien persawahan itu 0,46. Kemudian koefisien yang ketiga itu cagar alam itu 1. Koefisien yang keempat atau alfa 4 hutan lindung itu juga 1. Kemudian alfa 5 itu hutan cadangan yaitu 0,61.
Alfa 6 si hutan produksi itu 0,68. Dan alfa yang ketujuh itu perkebunan rakyat yang ini itu sebesar 0,42 koefisiennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi yang diketahui? Yang diketahuinya juga di sini adalah luas wilayahnya sama dengan berapa tadi? 7.800. Oke. Yang ditanya itu apa? DDL-nya dan kategorinya. Oke, nah baik, kita harus ganti kertas. Langsung saja, karena nggak muat di situ, Ibu buat di sini ya. Nah, jadi kita akan menyelesaikannya. Tadi rumusnya apa? Rumusnya? Oke, rumusnya adalah DDL, ya kan tadi DDL sama dengan sigma LGL 1 kali alfa 1 tambah LGL 2 kali alfa 2 tambah LGL 3 kali alfa 3 tambah LGL 4 kali alfa 4 tambah LGL 5 kali alfa 5 tambah LGL 6 kali alfa 6 tambah LGL 7 kali alfa 7. Kenapa sampai 7? Karena tadi yang di soal itu diketahui hanya 7 penggunaan lahan. Oke, per LW. Oke. Kan ini tadi rumusnya kan? Nah, sekarang langsung saja masukkan angkanya. Jadi di sini kita buat DDL sama dengan, nah LGL 1 tadi, coba ya. Nah, yang ini. Oke, LGL 1 tadi itu kita ambil dari yang diketahui. Nah, langsung saja. LGL 1-nya itu sebesar 1.800 dikali alfa 1. Berapa tadi alfa 1-nya? 0,18. Tambah 3.000 kali 0,46 tambah 800 kali 1 tambah 500 kali 1 tambah 300 kali 0,61 tambah 200 kali 0,68 tambah 1.200 kali 0,42. Oke, udah siap yang di atas. Jadi buat dalam kurung aja ya, supaya tidak susah menghitungnya. Per luas wilayahnya tadi berapa? Luas wilayahnya tadi 7.800. Oke, kita selesaikan dulu perhitungan yang di dalam kurung. Nah, jadi DDL sama dengan 1.800 kali 0,18 Ibu dapat 324 tambah 3.000 kali 0,46 itu 1.380 tambah 800 kali 1 800 tambah 500 kali 1 500 tambah 300 kali 0,61 Ibu dapat tadi 183 tambah 200 kali 0,68 136 dan yang terakhir 1.200 kali 0,42 itu sama dengan 504. Oke, udah kita kalikan. Sekarang tetap buat yang per 7.800.
Nah, sekarang kita jumlahkan 324 tambah 1380 tambah 800 tambah 500 tambah 183 tambah 136 tambah 504 itu berapa? Sama dengan Ibu dapat 3.827 per 7.800. Nah, hasilnya adalah 0,49. Nah, jadi daya dukung lindung di wilayah itu adalah 0,49. Nah, sekarang kita akan mengecek. Jadi kategorinya ini kalau 0,49 itu kategorinya apa? Nah, kita lihat lagi kategori yang ini. Berarti dia di antara 0,46 sampai 0,6. Berarti dia sedang. Nah, berarti yang ditanya tadi apakah sangat baik? Tidak sangat baik, karena kategorinya itu sedang, berarti seimbang penggunaan lahannya. Nah, ini kamu catat dengan rapi di buku catatan. Demikian saja materi kita hari ini mengenai daya dukung fungsi lindung. Silakan perhatikan lagi contoh soalnya supaya nanti kalian bisa menjawab soal-soal latihan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatannya, dan tetap semangat. Salam SMD, semangat fraternitas.